Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idrus, NPM 2019-015-00132. Di sini saya mau membuat video untuk memenuhi tugas kewarganegaraan terkait pembuatan video mengenai kondisi negara Indonesia saat ini dengan mengkaitkan keseluruhan materi yang sudah dipelajari. Di sini seperti demokrasi Indonesia, penegakan hukum yang berkeadilan, ketahanan nasional, anti korupsi dan sebagainya. Untuk videonya silahkan disimak. Terima kasih. Materi tersebut di sini yang saya akan bahas di sini terkait penegakan hukum yang adil untuk mengatasi korupsi, membangun ketahanan nasional. Nah, ini kita untuk permasalahannya di sini mengenai korupsi ya. Nah, itu menjadi permasalahan yang rumit, bahkan korupsi sendiri sepertinya sudah menjadi hal yang biasa. Kasus korupsi sudah sering terdengar di telinga kita, sekalipun berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberantasnya telah ada, tetapi sampai saat ini pemerintah belum juga berhasil memberantas kegiatan dan pelaku korupsi. Nah, korupsi merupakan tindakan yang sangat melanggar Pancasila, di mana pelakunya harus dihukum dengan adil dan tanpa toleransi apapun. Masalah korupsi ini adalah masalah yang serius di Indonesia, karena korupsi ini perlahan demi perlahan akan merusak ketahanan nasional, yang membuat kita prihatin penegakan hukum mengenai korupsi ini terkesan tidak adil. Seperti contohnya orang biasa yang ketahuan melakukan tindakan pencurian kecil, seperti anak di bawah umur, saudara Hamdani yang mencuri sandal jepit mulong milik perusahaan di mana ia bekerja di Tangerang, nenek Minah yang mengambil 3 butir kakao, Purbalingga, serta Holil dan Dasari di Kediri yang mencuri 2 biji semangka langsung ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang miliaran rupiah milik negara dapat bebas berkeliaran dengan bebasnya. Berbeda halnya dengan kasus-kasus yang hukum dengan tersangka dan terdakwa orang-orang yang memiliki kekuasaan, jabatan dan nama. Proses hukum yang dijalankan begitu berbelit-belit dan menunda-nunda. Di sini untuk para koruptor ini harus dihukum dengan hukum yang pantas dan layak, seperti halnya dalam undang-undang yang mengatur tentang korupsi, diantaranya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dampak negatif korupsi menunjukkan tantangan serius dalam membangun ketahanan nasional. Nah, di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah karena mengabaikan prosedur penyedotan sumber daya dan pejabat diangkat atau dinaikkan jabatannya bukan karena prestasi. Cara mengatasinya adalah dengan mensosialisasikan lebih keras lagi tentang korupsi agar lebih menyadarkan lagi apa dampak negatif dari korupsi. Karena menurut saya perubahan dari dalam diri sendiri merupakan hal yang dapat mempengaruhi lebih besar untuk diri manusia daripada hal lain apapun. Dengan pengetahuan mengenai korupsi, setiap orang akan menyadari betapa merugikannya tindak korupsi dan mungkin juga penegakan hukum. Tegas juga dapat menjadi hal yang dapat menakuti setiap orang agar tidak pernah mencoba melakukan korupsi. Pasti kita berharap yang penegak hukum berlaku adil seperti yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman hukum kita. Dan kita berharap Indonesia aman sejahtera. Hukum adalah aturan yang wajib ditaati apapun hukum itu, misal hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Karenanya jika ada yang melanggar hukum harus ditindak tegas dan harus memberi efek jera agar sang pelaku tidak mengulangi perbuatannya itu. Harus ada sanksi sosial, harus ada sanksi moral agar ada efek jera di hati para pelaku dan mengurungkan niatnya untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan lagi. Nah, hukum di Indonesia harus mampu mengajarkan warga negaranya untuk mematuhi hukum melalui aparat penegak hukum yang berlaku jujur, adil, dan terbuka kepada rakyat, agar rakyat merasa mempunyai hak yang sama atas hukum. Nah, saya berharap juga ada keterbukaan hukum di Indonesia agar masyarakat bisa menilai apakah hukum sudah dijalankan seperti semestinya di Indonesia kita tercinta ini. Demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.